Pernahkah kita merasa setelah puluhan tahun menikah, kita sebenarnya belum benar-benar tahu di mana atau bagaimana cara menyentuh pasangan kita supaya ia merasa bahagia? Bukan karena kita tidak sayang, bukan karena kita tidak mencoba, tapi karena selama ini tidak ada yang mengajari kita cara yang tepat, apalagi ketika usia kita berdua sudah bertambah. Di usia 50-60, bahkan 70 tahun ke atas, hubungan suami istri seringkali berubah. Tubuh tidak lagi sama, tenaga berkurang, dan kadang rasa dekat itu terasa lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Saya tahu banyak dari Bapak dan Ibu merasa ada jarak yang tercipta. Mungkin Bapak mencoba mesra, tapi Ibu hanya diam atau tersenyum tipis. Mungkin Ibu merasa ingin lebih dekat, tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Masalahnya bukan pada cinta yang memudar, tapi pada perubahan fisik dan emosional yang terjadi seiring waktu. Kita tidak bisa menyentuh tubuh yang berusia 60 tahun dengan cara yang sama, seperti kita menyentuh tubuh yang berusia 20 tahun. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bicara dari hati ke hati sebagai seorang ahli yang memahami perubahan fisik ini. Kita akan melihatnya dari sudut pandang medis yang sederhana, namun penuh dengan empati dan pengertian. Kita tidak akan berbicara tentang teknik yang rumit, melainkan tentang sentuhan yang penuh kesadaran dan cinta. Saya pernah bertemu Pak Hasan, 68 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sangat sayang istrinya, selalu berusaha membuat istrinya tersenyum. Tapi di dalam hati beliau sering bertanya-tanya, kenapa setiap kali ia berusaha mesra, istrinya hanya diam atau tersenyum tipis? Setelah kami ngobrol, ternyata bukan istrinya tidak mau, tapi cara beliau menyentuh belum sesuai dengan apa yang tubuh istrinya butuhkan di usia sekarang. Inilah sebabnya pembahasan ini sangat penting. Memahami tubuh pasangan adalah bentuk cinta yang paling bijak. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa kembali menghangatkan hubungan, membangun kepercayaan yang lebih dalam, dan membuat setiap sentuhan terasa bermakna, tidak peduli berapa lama kita telah bersama. Bapak Ibu, banyak suami percaya bahwa membuat istri senang itu soal gerakan yang cepat atau penetrasi yang dalam. Pemahaman ini mungkin benar di usia muda, namun kenyataannya untuk banyak wanita Indonesia yang usianya sudah melewati 50 tahun, apalagi setelah menopause, justru bagian yang paling peka dan membutuhkan perhatian khusus bukanlah di dalam, melainkan di pintu masuk vagina. Area ini adalah kunci untuk membuka rasa aman dan kenyamanan. Secara medis, setelah menopause, terjadi penurunan hormon estrogen yang signifikan. Hormon ini berperan penting dalam menjaga elastisitas dan kelembapan jaringan vagina. Akibatnya, aliran darah ke jaringan vagina berkurang, dindingnya menjadi lebih tipis, dan elastisitasnya menurun. Kondisi ini membuat bagian dalam lebih mudah kering dan peka terhadap gesekan, sementara pintu masuknya menjadi lebih sensitif terhadap tekanan. Perubahan ini tidak berarti hubungan intim berhenti membawa kebahagiaan. Hanya saja tubuh memerlukan cara yang berbeda, cara yang lebih lembut, lebih perlahan, dan penuh kesabaran. Saya teringat cerita Ibu Marni dari Bandung, 62 tahun usianya. Ia bilang dulu suaminya selalu ingin cepat, sampai tujuan dan tidak memberi waktu untuk tubuhnya siap. Setelah mereka bicara jujur, suaminya mulai berubah. Kini, ia hanya menempelkan telapak tangan yang hangat di pintu masuk vagina itu, menatap mata istrinya lalu tersenyum. Ibu Marni berkata, dan seakan kembali menjadi pengantin baru. Yang dibutuhkan di sini bukanlah tekanan keras atau gerakan cepat. Yang dibutuhkan adalah waktu, kesabaran, dan perhatian penuh. Sentuhan ringan, gerakan melingkar dengan ujung jari, atau sekadar membiarkan telapak tangan beristirahat di sana, sambil berbicara dengan suara lembut seringkali, sudah cukup untuk membuat otot-otot di sekitarnya rileks. Otak pun akan menerima sinyal bahwa tubuh aman untuk terbuka dan menerima keintiman dengan nyaman. Sentuhan ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga tentang membangun fondasi emosional.
Sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2020 menemukan bahwa stimulasi lembut di pintu masuk vagina dapat memicu pelepasan hormon oksitosin. Hormon ini berperan penting dalam membangun rasa percaya, menenangkan hati, dan mempererat ikatan emosional. Artinya, sebelum hubungan intim dimulai, istri sudah merasa hangat secara batin dan ini membuat seluruh pengalaman jadi lebih dalam. Di usia kita sekarang, keintiman yang menenangkan hati dan membuat kita merasa dihargai justru jauh lebih penting daripada kenikmatan fisik sesaat. Bapak Ibu, banyak suami bahkan tidak tahu bahwa ada satu titik kecil di tubuh istri yang hampir selalu terlewatkan. Letaknya sangat dekat dengan pintu masuk vagina, tepat di bawah klitoris dan di atas bukaan vagina. Titik itu adalah area di sekitar lubang uretra, tempat keluarnya urin. Walaupun ukurannya kecil dan jarang disebut, bagi sebagian besar wanita, terutama di usia 50 tahun ke atas, bagian ini bisa menyimpan sensasi yang luar biasa jika disentuh dengan cara yang tepat. Secara medis, di area ini terdapat banyak ujung saraf yang terhubung dengan jaringan sensitif di sekitar dinding depan vagina. Karena jaraknya sangat dekat dengan pusat saraf, stimulasi lembut di sini dapat menimbulkan rasa hangat yang menyebar perlahan, berbeda dengan rangsangan yang langsung terasa kuat seperti di klitoris. Untuk wanita yang usianya sudah lebih lanjut, sensasi yang halus dan bertahap seperti ini justru lebih mudah diterima karena tidak membuat tubuh kaget atau tegang. Sensasi yang lembut ini membiarkan tubuh bersiap dan merespon secara alami. Saya ingat sekali cerita Pak Ridwan dari Surabaya yang usianya 70 tahun. Beliau mengaku baru tahu tentang titik ini setelah membaca artikel kesehatan lansia. Awalnya beliau ragu untuk mencoba karena merasa aneh. Tapi suatu malam saat suasana santai, beliau meletakkan jari dengan lembut di dekat area tersebut. Ia tidak menekan, hanya mengusap pelan sambil membiarkan tangannya tetap hangat di sana. Istrinya yang biasanya pasif, tiba-tiba menggenggam tangannya dan tersenyum. Pak Ridwan bilang, momen itu membuatnya sadar bahwa selama ini ada bagian dari istrinya yang belum pernah ia kenal. Kuncinya di sini bukan tekanan, bukan gerakan cepat, tapi justru kelembutan yang hampir seperti belayan angin. Kulit di area ini sangat tipis dan bagi wanita yang mungkin mengalami kekeringan akibat menopause, sentuhan yang terlalu keras justru bisa membuat tidak nyaman. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa stimulasi ringan di area sekitar uretra dapat merangsang pelepasan endorfin, hormon yang membantu mengurangi rasa tegang dan meningkatkan rasa nyaman. Ini sebabnya banyak wanita merasa lebih santai bahkan sebelum hubungan intim berlanjut. Bapak mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara tahu bahwa istri menikmati sentuhan ini? Perhatikan napasnya, lihat apakah bahunya turun, atau apakah ia mendekatkan tubuhnya ke arah Bapak. Kadang tanda-tanda itu sangat halus. Tapi bagi suami yang benar-benar memperhatikan, isyarat itu terasa jelas. Mengamati reaksi tubuh pasangan adalah bentuk komunikasi nonverbal yang paling intim. Bapak Ibu, banyak pria pernah mendengar istilah G-spot, tapi tidak semua tahu di mana tepatnya dan bagaimana cara menyentuhnya. Untuk wanita Indonesia yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, bagian ini bisa menjadi sumber kenikmatan yang dalam, tapi juga memerlukan cara pendekatan yang sangat hati-hati. Letaknya berada di dinding vagina bagian dalam, kira-kira 2-3 cm dari pintu masuk mengarah ke perut. Bagian ini terasa sedikit bertekstur jika dibandingkan dengan area sekitarnya. G-spot bukan hanya soal sensasi fisik. Bagi banyak wanita, terutama di usia yang lebih matang, bagian ini adalah titik yang penuh makna emosional. Menyentuhnya dengan cara yang tepat bisa membuat mereka merasa dipahami dan dihargai, bukan sekadar dirangsang. Secara medis, G-spot memiliki jaringan yang terhubung dengan uretra dan kelenjar. Skene yang kaya akan ujung saraf. Saat distimulasi dengan tekanan lembut dan ritme yang stabil, otak melepaskan gelombang hormon yang membawa rasa tenang dan bahagia. Saya masih ingat pasangan dari Bogor, Haji Sulaiman dan Hajah Rukayah. Usia mereka 72 tahun dan sudah lama merasa hubungan intim mereka mulai hambar. Saat kami berbincang, Hajah Rukayah mengaku tidak suka gerakan yang cepat atau terlalu dalam. Ia lebih menyukai tekanan lembut di bagian atas, dalam vaginanya yang membuatnya merasa sangat tenang. Haji Sulaiman pun mencoba. Ia tidak tergesa-gesa, hanya menekan perlahan dengan jari sambil memperhatikan napas istrinya. Hajah Rukayah bilang sensasinya seperti gelombang hangat yang mengalir pelan, bukan seperti sensasi ledakan singkat. Untuk menyentuh bagian ini, Bapak tidak perlu menggunakan tenaga besar. Justru kelembutan dan kestabilan ritme yang membuatnya terasa nyaman. Tekanan terlalu keras atau gerakan yang tergesa hanya akan membuat otot di sekitar area itu tegang. Penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menemukan bahwa stimulasi G-spot pada wanita menopause dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah di panggul sehingga mengurangi
kekeringan dan membantu mempertahankan elastisitas jaringan. Bapak mungkin bertanya, bagaimana tahu bahwa Bapak sudah menemukan titik ini? Tanda-tandanya biasanya sangat halus. Napas istri menjadi lebih dalam, tubuhnya sedikit merapat ke arah Bapak, atau matanya terpejam dengan ekspresi tenang. Kadang ia tidak berkata apa-apa, tapi tubuhnya memberi sinyal jelas bahwa ia merasa nyaman. Yang perlu diingat, menyentuh G-spot bukanlah perlombaan untuk mencapai puncak kenikmatan secepat mungkin. Ini adalah tentang memberi ruang bagi istri untuk merasakan dan membuka dirinya. Di usia kita sekarang, keintiman bukan lagi hanya soal gairah sesaat, melainkan tentang membangun momen yang membuat hati dan tubuh merasa aman sekaligus terhubung. Sama seperti ada bagian yang mengundang kedekatan, ada juga bagian lain yang diam-diam justru membuat istri merasa tidak nyaman. Kadang ketidaknyamanan itu bukan karena ia tidak mencintai kita, tapi karena tubuhnya sudah berubah, atau karena ada pengalaman tertentu yang membuatnya ingin menjaga jarak di titik-titik itu. Mengetahui di mana tidak boleh menyentuh adalah salah satu kunci besar untuk membangun kepercayaan. Saat istri merasa aman dari sentuhan yang ia tidak inginkan, ia akan jauh lebih mudah membuka diri di bagian lain yang membuatnya nyaman. Bapak, Ibu, bagian pertama yang perlu kita bicarakan adalah anus. Saya tahu topik ini mungkin membuat sebagian dari kita merasa canggung. Namun kenyataannya bagi banyak wanita, Indonesia yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, anus justru menjadi bagian yang ingin mereka lindungi, tidak disentuh tanpa persetujuan terlebih dahulu. Banyak suami tidak menyadarinya, karena selama ini mengira semua sentuhan yang dulu disukai masih bisa dilakukan seperti dulu. Padahal, justru menghormati batas ini adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Secara medis, area ini memang memiliki jaringan saraf, tapi juga sangat sensitif terhadap rasa sakit dan mudah teriritasi. Setelah usia lanjut, otot di sekitar anus cenderung melemah, kulitnya lebih tipis, dan kadang ada riwayat masalah, seperti wasir atau iritasi yang membuatnya semakin rentan. Sentuhan tiba-tiba di sini bisa memicu rasa kaget, tegang, bahkan tidak aman. Rasa tidak nyaman ini seringkali muncul begitu cepat sehingga istri tidak sempat mengungkapkannya. Saya pernah mendengar cerita Ibu Yati, 65 tahun, dari Makassar. Ia bilang setiap kali suaminya mencoba menyentuh area itu tanpa bertanya, tubuhnya langsung kaku. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena rasa tidak nyaman itu muncul begitu cepat. Ia berharap suaminya mengerti bahwa bagian tersebut bukanlah bagian yang ia ingin masukkan dalam momen intim mereka. Banyak wanita merasa sulit untuk mengatakan hal ini secara langsung karena khawatir melukai perasaan suami. Inilah sebabnya sebagai suami, penting sekali untuk membaca bahasa tubuh istri. Kalau tubuhnya menjauh atau ia terlihat tegang, itu tanda bahwa ia merasa tidak nyaman. Menghormati batas ini justru akan membuat istri merasa lebih aman. Dan ketika seorang wanita merasa aman, ia cenderung lebih terbuka di bagian lain yang membuatnya nyaman. Keintiman sejati bukan tentang mencoba semua hal, tapi tentang tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak demi kebaikan bersama. Jadi kalau Bapak merasa ragu, tanyakan dengan lembut. Dan kalau jawabannya tidak, terimalah dengan hati yang lapang. Bapak Ibu, bagian berikutnya yang sering membuat wanita merasa tidak nyaman adalah serviks atau leher rahim. Letaknya berada di ujung saluran vagina jauh, di dalam dan seringkali tidak banyak dibicarakan secara terbuka. Banyak pria mengira bahwa semakin dalam penetrasi, semakin baik. Padahal untuk wanita di atas 50 tahun, apalagi setelah menopause atau pernah melahirkan, serviks justru menjadi area yang sangat sensitif dan mudah menimbulkan rasa sakit. Secara medis, serviks memang punya fungsi pelindung dan tidak diciptakan untuk menerima tekanan berulang. Setelah menopause, jaringan di sekitarnya menjadi lebih kaku, aliran darah berkurang, dan kepekaan terhadap rasa sakit meningkat. Itu sebabnya ketika disentuh terlalu dalam atau terlalu cepat, rasa tidak nyaman bahkan nyeri bisa muncul seketika. Hal ini bisa membuat istri menegang dan menutup diri, bahkan tanpa disadari oleh Bapak. Saya teringat cerita Ibu Aminah, 70 tahun, dari Semarang. Ia bilang setiap kali suaminya mencoba bergerak sedalam mungkin, tubuhnya langsung menegang. Bukan karena ia tidak ingin bersama, tapi karena ia sudah mengantisipasi rasa sakit yang akan datang. Ia bahkan memilih diam daripada mengatakan, "Tolong jangan terlalu dalam ya," karena takut suaminya tersinggung. Hal seperti ini sebetulnya bisa dihindari. Kuncinya ada pada komunikasi dan ritme yang lebih lambat. Mengurangi kedalaman, menyesuaikan sudut, dan bertanya apakah ini nyaman bisa membuat perbedaan besar. Dan ketika istri merasa didengarkan, ia akan lebih rileks dan mungkin malah menikmati momen lebih lama. Di usia kita sekarang, kenyamanan jauh lebih penting daripada sekadar intensitas. Keintiman bukan perlombaan untuk mencapai titik tertentu, tetapi perjalanan bersama yang membuat kedua hati merasa dekat. Mengetahui batasan tubuh
Pasangan termasuk menghindari tekanan berlebihan pada serviks adalah tanda bahwa kita mencintai dengan cara yang bijak. Bapak Ibu, selama ini kita sering diajarkan bahwa puting adalah salah satu titik paling menggairahkan di tubuh wanita. Memang untuk banyak wanita di usia muda, sentuhan di area ini bisa memberikan rangsangan yang kuat, tapi kenyataannya setelah usia 50 atau 60 tahun, apalagi setelah menopause, kondisi ini bisa berubah. Puting dan jaringan payudara menjadi lebih sensitif, kadang bahkan terlalu sensitif, sehingga sentuhan yang dulu terasa nikmat kini justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau nyeri. Secara medis, perubahan hormon setelah menopause mempengaruhi jaringan payudara. Kulit menjadi lebih tipis, lemak berkurang, dan jaringan ikat menjadi lebih kaku. Semua ini membuat area puting lebih mudah iritasi, terutama jika disentuh secara mendadak atau dengan tekanan yang terlalu kuat. Bagi sebagian wanita, sentuhan langsung di area ini tanpa peringatan bisa membuat mereka merasa kaget, bahkan terganggu suasana hatinya. Tubuh mereka membutuhkan waktu untuk penyesuaian, bukan kejutan yang tiba-tiba. Saya pernah mendengar cerita dari Ibu Sri, 66 tahun, dari Medan. Ia bilang ia senang suaminya masih menginginkannya. Tapi saat suaminya langsung meraih payudaranya di awal momen intim, ia merasa seperti tidak siap, bukan karena ia menolak keintiman, tapi karena tubuhnya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan sensasi itu. Ia hanya berharap suaminya mau melambat dan memberi isyarat terlebih dahulu. Hal yang sederhana seperti memperhatikan reaksi istri, mengamati napasnya, atau bertanya dengan suara lembut, "Bolehkah saya menyentuh di sini?" bisa membuat perbedaan besar. Kadang sentuhan ringan dari luar pakaian atau menghangatkan tangan sebelum menyentuh sudah cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Di usia sekarang, keintiman bukan lagi soal mendapat lampu hijau di setiap titik tubuh, melainkan tentang bagaimana kita hadir dengan penuh kesadaran. Saat kita mau menyesuaikan cara menyentuh puting sesuai kenyamanan pasangan, kita sedang membangun rasa hormat dan kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan yang langgeng. Dari semua yang sudah kita bicarakan hari ini, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Keintiman di usia kita bukan lagi soal mencoba semua teknik atau mengejar kecepatan, tetapi tentang bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya untuk pasangan. Mengetahui di mana istri merasa nyaman disentuh dan di mana sebaiknya tidak, adalah tanda cinta yang dewasa. Kadang perubahan kecil saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali kehangatan. Menyentuh dengan perlahan di titik yang ia sukai, menghindari area yang membuatnya tidak nyaman, serta bertanya dengan lembut apakah ia merasa baik-baik, saja bisa membuat istri merasa dihargai dan aman. Saat rasa aman itu ada, ia akan lebih mudah membuka diri, dan hubungan pun menjadi lebih dekat secara alami.